Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Latifah, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 2 Kota Bogor. Kali ini saya akan menampilkan tentang jurnal refleksi minggu ke-9, yaitu modul 2.1.A.10.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada minggu ke-9 ini, saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk jurnal refleksi pada minggu ke-9 ini, saya akan menggunakan model segitiga refleksi. Jurnal refleksi mingguan yang menggunakan model segitiga refleksi, di sini saya akan menuangkan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang saya pahami setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, apa kemampuan saya setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi pada minggu ini? Dan bagaimana perasaan yang saya rasakan setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang terakhir, apa target saya selanjutnya setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Pada minggu ke-9 ini, saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dan saya mengetahui banyak hal. Di antaranya yaitu 1. Tentang definisi pembelajaran berdiferensiasi. 2. Bagaimana cara kita memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga adalah tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kelima adalah tentang penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mengikuti pembelajaran pada minggu ini, saya menjadi paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Atau, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pada intinya, ketika guru akan merancang pembelajaran di kelas, terlebih dahulu guru harus bisa memetakan atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, sehingga strategi yang akan diterapkan nanti, strategi yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Setiap murid memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid diantaranya adalah: yang pertama, kesiapan belajar murid; yang kedua, minat murid; dan yang ketiga, profil belajar murid. Setelah saya mengikuti materi pembelajaran berdiferensiasi, saya akhirnya mampu merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Salah satunya, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP berdiferensiasi. Di ruang kolaborasi, saya bersama teman-teman CGP lainnya yang mengajar di SMP dan SMA diberi tugas untuk membuat RPP berdiferensiasi. Dalam RPP, kelompok menyusun tujuan pembelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Semua tahapan itu disusun berdasarkan kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Bagaimana perasaan saya setelah saya mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Tentu, perasaan saya sangat senang. Kenapa? Karena saya mendapatkan ilmu untuk lebih kompeten lagi dalam mengajar, berwawasan luas, dan saya menjadi lebih termotivasi dan yakin bahwa saya bisa melakukan inovasi pembelajaran ke arah yang lebih baik. Pembelajaran yang tentunya sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Setelah saya mendapatkan ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi, mengetahui makna tentang pembelajaran berdiferensiasi, dapat memetakan atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, serta bisa menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, maka saya memiliki target ke depannya adalah akan merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada jenjang SMA. Saya akan menyusun RPP di mana sebelumnya saya akan memetakan atau mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan belajar murid, kemudian menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Mengukur kesiapan belajar murid atau readiness dengan alat ukur The Equalizer. Target saya adalah murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Demikianlah pemaparan tentang jurnal refleksi minggu ke-9 modul 2.1.A.10.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model segitiga refleksi. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman guru lainnya. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.